Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi bimbingan konseling, yaitu mengenai pendekatan, metode, dan teknik bimbingan dan konseling. Di dalam materi tersebut, kita akan membahas 3 poin. Poin yang pertama yaitu mengenai pendekatan bimbingan konseling. Poin kedua yaitu mengenai metode bimbingan konseling. Dan poin yang terakhir yaitu mengenai teknik bimbingan konseling. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke poin pertama yaitu mengenai pendekatan bimbingan konseling. Pendekatan bimbingan konseling. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendekatan dan macam-macam pendekatan bimbingan konseling. Yang pertama yaitu mengenai pengertian pendekatan. Pendekatan terdiri dari kata dasar dekat yang berarti hal, usaha, atau perbuatan mendekati atau mendekatkan. Jadi, pengertian pendekatan bimbingan konseling adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang konselor untuk mendekati kliennya sehingga klien itu mau menceritakan masalah-masalahnya. Kemudian, macam-macam pendekatan bimbingan konseling. Di dalam macam-macam pendekatan bimbingan konseling ini terdapat 4 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan krisis. Dalam pendekatan krisis, pembimbing menunggu munculnya suatu krisis dan dia bertindak membantu seseorang yang menghadapi krisis itu. Dalam hal ini, konselor ini menunggu munculnya suatu krisis dari seorang klien dan seorang konselor ini harus mampu menghadapi krisis-krisis yang dialami oleh klien tersebut. Yang kedua yaitu pendekatan remedial. Di dalam pendekatan remedial, guru akan memfokuskan bantuannya kepada upaya menyembuhkan atau memperbaiki kelemahan-kelemahan yang tampak. Di dalam pendekatan tersebut ini, konselor itu memfokuskan untuk membantu seorang kliennya untuk agar dia itu bisa sembuh dan bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan yang muncul di dalam diri seorang konselor, seorang klien tersebut. Yang ketiga yaitu mengenai pendekatan preventif. Pendekatan preventif ini mencoba mengantisipasi masalah-masalah generik dan mencegah terjadinya masalah itu. Maksudnya adalah seorang konselor ini harus mengantisipasi masalah-masalah generik dan harus mencegah terjadinya masalah generik tersebut. Yang terakhir yaitu mengenai pendekatan perkembangan. Pembimbing yang menggunakan pendekatan ini beranjak dari pemahaman tentang keterampilan dan pengalaman khusus yang dibutuhkan siswa mencapai keberhasilan di sekolah di dalam kehidupan. Maksud dari pendekatan perkembangan ini, seorang pembimbing itu harus beranjak dari pemahaman tentang keterampilan dan pengalaman khusus yang dibutuhkan seorang peserta didik agar peserta didik itu mencapai suatu keberhasilan di sekolah maupun di dalam kehidupannya masing-masing. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu metode bimbingan konseling. Metode bimbingan konseling ini yaitu segala sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik sarana berupa fisik seperti alat peraga dan administrasi di mana proses kegiatan bimbingan konseling ini berlangsung. Nah, untuk metode bimbingan konseling ini ada beberapa macam, yaitu ada 2, yaitu bimbingan individual dan bimbingan kelompok. Dalam bimbingan individual ini yaitu upaya pemberian secara individual dan langsung tatap muka antara pembimbing dengan siswa. Dalam konseling individual, konselor dituntut untuk mampu bersikap penuh simpati dan empati. Simpati yaitu ditunjukkan oleh konselor melalui sikap turut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh siswa atau klien. Sedangkan empati ini adalah usaha konselor menempatkan diri dalam situasi diri klien dengan
segala masalah-masalah yang dihadapinya. Ada 3 cara konseling dalam metode individual yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama yaitu konseling direktif, yang kedua adalah konseling non direktif, yang ketiga adalah konseling eklatif. Konseling direktif ini dalam prosesnya yang paling berperan aktif adalah konselor. Dalam praktiknya, konselor berusaha mengarahkan klien sesuai dengan masalahnya. Selain itu, konselor juga memberikan saran, anjuran, dan nasihat kepada klien secara langsung tanpa melalui perangkat apapun. Konseling non direktif ini kebalikannya dari direktif, yaitu di sini yang paling aktif, yang paling berperan yaitu dari klien atau siswa. Dalam prakteknya, konselor hanya menampung pembicaraan dan mengarahkan. Metode ini tentu sulit diterapkan untuk siswa yang berkepribadian introvert atau tertutup, karena siswa dengan kepribadian tertutup ini biasanya pendiam, akan sulit diajak bicara. Kemudian yang ketiga, konseling eklatif, yaitu penggabungan dari konseling direktif dan konseling non direktif. Metode eklatif itu artinya penerapan metode dalam konseling adalah dalam keadaan tertentu konselor menasihati dan mengarahkan konseli atau siswa sesuai dengan masalahnya, dan dalam keadaan yang lain konselor memberikan kebebasan pada konseli atau siswa untuk berbicara, sedangkan konselor mengarahkan saja. Kemudian yang bimbingan kelompok. Cara ini dilakukan untuk membantu siswa atau klien memecahkan masalah melalui kegiatan kelompok. Masalah yang dipecahkan bersifat kelompok, yaitu yang disarankan bersama oleh kelompok atau beberapa orang siswa, atau bersifat individual atau perorangan, yaitu masalah yang disarankan oleh individu sebagai anggota kelompok. Adapun beberapa jenis metode ini dapat diterapkan di kehidupan kelompok, diantaranya yaitu ada program homeroom. Apa itu program homeroom? Program ini dilakukan di luar jam pelajaran dengan menciptakan kondisi sekolah atau kelas seperti di rumah, sehingga tercipta kondisi yang bebas dan menyenangkan. Kemudian diskusi kelompok merupakan suatu cara di mana siswa memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama. Setiap siswa memperoleh kesempatan untuk mengemukakan pikirannya masing-masing dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian organisasi siswa khususnya dilakukan di lingkungan sekolah dan madrasah dapat menjadi salah satu teknik dalam bimbingan kelompok. Melalui organisasi siswa ini, para siswa memperoleh kesempatan mengenal berbagai aspek kehidupan sosial. Mengaktifkan siswa dalam organisasi siswa dapat mengembangkan bakat kepemimpinan dan memupuk rasa tanggung jawab serta harga diri siswa. Yang keempat yaitu sosiodrama dan psikodrama. Sosiodrama dapat digunakan sebagai salah satu cara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik bimbingan dan konseling. Teknik bimbingan dan konseling adalah suatu cara yang harus digunakan oleh seorang konselor dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama ada teknik perilaku attending, merupakan upaya konselor menghampiri klien yang diwujudkan dalam bentuk perilaku, seperti kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan. Tujuan dari teknik ini adalah memudahkan konselor untuk membuat klien terlibat pembicaraan dan terbuka. Yang kedua ada teknik empati. Kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh klien, merasa dan berpikir bersama klien dan bukan untuk atau tentang klien. Empati dibangun berdasarkan kesadaran diri.
Yang ketiga, ada teknik refleksi perasaan. Suatu usaha konselor untuk menyatakan dalam bentuk kata-kata yang segar dan sikap yang diperlukan terhadap klien. Yang keempat, ada teknik eksplorasi, merupakan keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Eksplorasi memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. Yang kelima, ada teknik paraphrasing. Tujuan parafras adalah mengatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien. Seringkali klien mengemukakan pikiran, ide, perasaan, serta pengalaman secara berbelit-belit dan tidak terarah, sehingga intinya sulit dipahami. Yang keenam, ada teknik bertanya. Konselor harus memiliki keterampilan bertanya, karena pada umumnya konselor mengalami kesulitan untuk membuka percakapan dengan klien karena sulit menduga apa yang dipikirkan klien. Yang ketujuh, ada teknik dorongan minimal. Dalam proses konseling, konselor harus mampu memberikan dorongan minimal kepada klien atau suatu dorongan langsung yang dikatakan dengan klien. Dorongan minimal diberikan kepada klien ketika klien menunjukkan tanda-tanda akan mengurangi atau menghentikan pembicaraan, atau pada saat klien kurang memusatkan pikirannya. Yang kedelapan, ada teknik interpretasi, yaitu usaha konselor mengulas pikiran, perasaan, dan perilaku atau pengalaman klien berdasarkan atas teori-teori tertentu. Tujuan utama teknik ini adalah untuk memberikan rujukan, pandangan, atau tingkah laku klien agar klien mengerti dan berubah melalui pemahaman dari hasil rujukan baru. Yang kesembilan, ada teknik mengarahkan, yaitu proses konseling memerlukan partisipasi secara penuh dari klien, dan hal itu harus ada ajakan dan arahan dari konselor. Upaya konselor mengarahkan klien. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Naila, yaitu macam-macam teknik bimbingan konseling. Yaitu selanjutnya ada teknik lead atau teknik memimpin. Konselor harus mampu memimpin arah pembicaraan sehingga tujuan konseling bisa tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan dari teknik ini adalah agar pembicaraan klien tidak menyimpang dari fokus yang dibicarakan dan agar arah pembicaraan terfokus pada tujuan konseling. Selanjutnya ada teknik fokus. Konselor yang efektif harus mampu membuat fokus melalui perhatiannya yang terseleksi terhadap pembicaraan dengan klien. Selanjutnya ada teknik konfrontasi. Suatu teknik yang menantang klien untuk melihat adanya inkonsistensi atau tidak konsisten antara perkataan dengan perbuatan, ide awal dengan ide berikutnya, senyum dengan kepedihan. Tujuan dari teknik ini adalah agar mendorong klien untuk mengadakan penelitian secara jujur, meningkatkan potensi klien, dan membuat klien kepada kesadaran adanya diskrepansi. Selanjutnya ada teknik menjernihkan. Teknik ini dilakukan oleh konselor dengan mengklarifikasi ucapan-ucapan klien yang tidak jelas, samar-samar, atau agak meragukan. Tujuan dari teknik ini adalah mengundang klien untuk menyatakan perasaannya secara jelas, ungkapan kata-kata yang tegas, dan dengan alasan-alasan yang logis. Teknik selanjutnya yaitu teknik memudahkan. Suatu teknik yang membuka komunikasi agar klien dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara bebas. Melalui teknik ini, komunikasi dan partisipasi meningkat dan proses konseling berjalan secara singkat. Teknik selanjutnya yaitu teknik diam. Dalam konseling, diam bukan berarti tidak ada komunikasi melalui perilaku nonverbal. Klien mengharapkan sesuatu dari konselor. Klien sedang memikirkan apa yang dikatakan dan klien baru menyadari kembali agar ekspresi emosional yang sebelumnya. Tujuan dari teknik ini adalah
menanti klien yang sedang berpikir, sebagai protes apabila klien berbelit-belit dan menunjang perilaku dan empati sehingga klien bebas berbicara. Teknik selanjutnya yaitu teknik mengambil inisiatif. Pengambilan inisiatif perlu dilakukan oleh konselor ketika klien kurang bersemangat untuk berbicara, lebih sering diam, dan kurang partisipasif. Konselor mengucapkan kata-kata yang mengajak klien untuk berinisiatif dalam menuntaskan diskusi. Teknik selanjutnya yaitu ada teknik memberi nasihat. Dalam konseling, pemberian nasihat sebaiknya dilakukan apabila klien memintanya, akan tetapi konselor tetap harus mempertimbangkannya. Hal yang harus diperhatikan dalam pemberian nasihat adalah aspek kemandirian dalam konseling. Apabila klien masih dinasihati, berarti klien belum mandiri. Dalam pemberian nasihat harus tetap dijaga, yaitu kemandirian klien tetap tercapai. Teknik selanjutnya yaitu teknik pemberian informasi. Konselor harus secara jujur mengatakan tidak mengetahui ketika tidak mengetahui suatu informasi yang sedang klien memintanya, dan sebaliknya apabila konselor mengetahui, sebaiknya diucapkan agar klien tetap mengusahakannya sendiri. Teknik selanjutnya yaitu teknik merencanakan. Menjelang akhir sesi konseling, konselor harus membantu klien untuk dapat membuat rencana suatu program untuk melakukan suatu tindakan guna memecahkan masalah yang dihadapinya. Rencana yang baik harus merupakan hasil kerja antara konselor dengan klien. Teknik yang terakhir yaitu ada teknik menyimpulkan. Pada akhir konseling, bersama klien konselor membuat kesimpulan atau konselor membantu klien membuat suatu kesimpulan yang menyangkut bagaimana keadaan perasaan klien saat ini, terutama menyangkut kecemasannya akibat masalah yang dihadapinya, memantapkan rencana klien, dan pokok-pokok yang akan dibicarakan selanjutnya.